warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan cabang Muhammadiyah Parung setelah Pak Abdul Karim yang sampai saat ini alhamdulillah sudah 2 periode menyambut baik, sangat baik terhadap program dokumentasi sejarah Muhammadiyah yang ada di Parung, dari mulai ranting Bojong Sempu yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi cabang. Ini memang perlu terdokumentasi agar generasi penerus bisa mengetahui bagaimana sejarah Muhammadiyah yang diberikan oleh para tokoh di Parung ini. Dan alhamdulillah sekarang cabang Parung ini terdiri dari 3 kecamatan, Parung, Ciseeng, dan Gunung Sindur. Dan alhamdulillah belum terlalu tertinggal karena para tokoh beberapa tokoh masih ada, walaupun beberapa tokoh sudah meninggalkan kita semua, masih bisa ditanya akurasinya. Dan juga generasi kedua yang sekarang ada bisa memperkuat dokumen ini. Semoga dokumentasi sejarah Muhammadiyah yang ada di Parung ini bermanfaat khususnya untuk warga Muhammadiyah dan umumnya untuk kita semua kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya begini ya, pada waktu itu kan saya sedang ngajar di Tapendis. Ya. Pada waktu itu tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 64 betul. Tahun 64. Saya kelas 1 SD juga. Saya lahir. Iya. Tahun 2 4. Kemudian ya Sarman juga emang asing sekolah di sini kan? Siapa? Ya main. Ya. Tapendis ya. Tapendis. Betul. Ya. Pada waktu itu emang ketua OPSI itu Pak siapa tuh yang saya pernah ke sana di Jambu 2. Warung Jambu. Warung Jambu. Warung Jambu 2 kalau nggak salah ya. Jambu gitu. Jambu ke sana ya. Warung Jambu. Nah, kemudian setelah di situ ngajar sedang ininya apa namanya? Biasalah di situ mah ya. Sebab saya pertama sekolah madrasah itu di situ ya. Waktu sama Tapendis ya. Tapendis itu di gudang itu Tuan Salim tuh ya. Di gudang Tuan Salim. Nah, yang ngajar waktu itu adalah Nur Saad ini. Oh, Kong Saad. Kong Saad. Nah, kemudian diganti sama Salam sama ini. Oh, Salam sama siapa tuh, sama Nur Saad juga. Saad. Iya, adanya yang di Bogor sekarang. Iya, sekarang udah nggak ada sih. Iya. Ya. Seperti itu. Ya saya juga kan di sini emang udah lama juga itu mengikuti masalah Persisma ya. Iya. Nah, setelah pindah ke sana tuh di Langgar Kuning, kan ada pengajian Ustadz Hamidi itu yang pengarang khutbah yang pertama. Gabung ke Sawangan. Iya, jadi saya belajar ke sana ke Sawangan tuh. Iya, waktu itu kalau nggak salah lurahnya ini Pak Mansur. Iya, Mansur. Mansur waktu itu. Nah, terus daripada kita itu ya udah aja katanya kita belajar di sini dah di Langgar Kuning tuh. Siap Langgar Kuning. Setelah di situ di Langgar Kuning ya, sudah ngadain tempat 300 meter. Ya, itu yang sekarang yang pertama itu ya. Kalau itu kan
yang 300 meter itu ya saya juga memang ikut Andil. di situ. Kalau nggak salah sehari 20.000. Dulu sistemnya begini, kalau misalnya ada tanah sedikit begitu ya, di ini apa lelang. dilelang gitu istilahnya, ngambil berapa meter gitu ya. Itu 300 meter hanya dibeli pun 1.000 kan pada waktu itu kalau nggak salah mah menjadi 300.000. Ya alhamdulillah itu saya juga yang ngumpulkan uangnya itu ya. Dari pasar begitu ya. Kan dari dagang gitu ya. Dari dagang karena uang-uang gitu. Ya teman-teman di dalam itu juga ada ya. Di dalam apa lingkungan kita begitu ya. Yang semua sih kayaknya di pasar itu ya simpati sama kita gitu. Kalau kita jalan ya minta uang kumal nih ya. Alhamdulillah dapat bah itu nggak pasar ya. Yang nggak saya tahu gini ya, karena katanya madrasah apa diniyah itu terlalu minim katanya hasilnya itu pendapatan kayak itu mengeluarkan pendapat ya. Sekarang begini aja, sekarang sekolah kita bikin SMP aja katanya gitu. Barangkali katanya SMP itu kena masukan itu agak besaran lah sedikit lah istilahnya ya. Nah langsung tuh dia di SMP ya. Kan waktu itu uangnya juga nyarinya di pasar-pasar juga. Pasar-pasar juga. Ya mudah-mudahan aja Pak ya supaya kita maju lah. Supaya maju aja. Masa depan anak cucu kita. Anak cucu kita ya. Pertamanya Persis dulu. Terus kan udah di sekolah, udah ngejar sekolahan. Pas ngejar sekolahan kan pindah berobat tuh. Ada kan NU pun yang Nepin pada dicabut anaknya. Persis sudah dicabut. Iya, kan dia jadi Muhammadiyah gitu. Orang-orang Persis pada keluar semua apa tuh di Bujang Sempu. Kalau dia mah kayaknya hafalannya banyak banget. Jadinya masalah apa enggak dia kayaknya bisa. Mau dia Mualim Ruyani soal kematian dari sore sampai pagi. Gua kalau nurutin dulu katanya orang dapat berkat, akhir ke situ jawabannya. Mualim Ruyani gurunya ditentang dia. Berani benar. Hari-hari kerja Mbak? Maju ya dan singkong. Bertani ya? Iya, bertani. Yang mau dagang tani. Mama dia lagi di Parung pertama.
Wah Haji, abang ketua, Saroni bendahara, Saroni sekretaris, Mbah bendahara. Oh, Mbah bendahara. Ya. Di situ pertama gawat. Ada yang ngadukan dipanggil. Yang dipanggil Pak Misah, Jamin, Sarjani. Akhirnya ada yang ngadukan di Pak Lurah. Apa yang tanggung jawab? Lurah Suwardi. Yang 3 orang yang tanggung jawab saya, kata gitu. Keluar. Kenapa emangnya diadukan kayak gitu? Ya, itu jangan sampai ada Muhammadiyah maksudnya. Jangan sampai ada Muhammadiyah. Kita berkenakan Muhammadiyah itu atau ajaran baik, apa yang diceritakan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti akhir ke situ. Iya, karena emang ajarannya baik. Ajarannya baik. Terus? Ya macam-macam yang dilarang diketinggalkan. Memang ada beda sekali. Ya akhirnya yang 7 orang, pertama 7 orang dibantu sama Sarjani, Haji Zakaria, Pak Binong, Pro kemari. Akhirnya ya, pindahnya dari NU ke Muhammadiyah semeter nggak di sana. Salat Jumat numpang di Persis. Oke, sholat Jumat. Akhirnya banyak pengaduan gitu, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang merintis sedikit-sedikit. Akhirnya sampai ke Padaman, bantu Padaman Fandin tuh ya, yang kemarin sama di Sawangan juga Padaman Pak Rahman, Pak Rahman Naim. Jadi kita dibantu semuanya. Bantuannya berupa apa tuh, Pak? Moral. Moral. Iya. Semangat gitu. Semangat ya. Ini merintis punya minta bantuan ke pusat. Ke pusat? Iya. Ya, Muhammadiyah pusat? Iya, Muhammadiyah pusat. Akhirnya buat bantuan maksudnya buat masjid. Belum dibikin ke tanah. Masjid bikin lagi, disuruh saya dari sono. Dari Muhammadiyah lihat. Di situ ada yang minta jeriah buat ngidul. Dia bilang jangan dimulain dulu. Kalau bukan pindah. Akhirnya disuruh pindah dulu. Yang jeriah di jalan sih ya baru mulai. Kekurangan. Ini mohon bantuan lagi 3,5 juta. 3,5 juta? Iya. Oke. Buat apa itu? Buat masjid. Buat masjid? Masjid, iya. Masjid yang sekarang Alitkon itu? Iya, insya. Itu barangkali kalau kita lihat kronologisnya bahwa Muhammadiyah Ranting Seng ini bahwa tadinya masyarakat itu ada perpecah 2 kubu, kubu A dengan kubu B, nggak perlu saya sebutkan ya. Saya kira perpecahan tersebut yaitu dengan masalah pengajian-pengajian. Maka untuk itu barangkali saya ini ada di kubu 1, kubu A, yaitu saya punya jemaah banyak. Daripada kita terus-menerus seperti ini, lebih baik kita bergabung dengan Muhammadiyah.
Di antara rekan-rekan tersebut, di antaranya saya sebagai ketua umum, kemudian Bapak Aja sebagai wakil, kemudian sekretaris pada waktu itu Bapak Mahmudin, dan juga bendahara Bapak Haji Waji waktu itu belum jadi haji. Untuk itu maka berdirilah tahun 78, sekitar tahun 78, maka berdirilah yaitu Ranting Muhammadiyah pada waktu itu. Karena di sini sangat rawan dan sangat sulitnya untuk berdiri ranting, maka waktu itu pimpinan Ranting Muhammadiyah ini dan pimpinan cabang Ciputat ini mempunyai ide, yaitu untuk berdirinya Ranting Cisayong, maka pelantikan tersebut akan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah, yaitu pada waktu itu Bapak Amiruddin Sirgar. Alhamdulillah pada saat ini Muhammadiyah yang pertama adalah pada waktu itu sekolah di depan ini ada madrasah namanya Diniyah. Berhubung saya melihat bahwa orang condongnya kepada belajar umum, maka saya dirikan yaitu SD Muhammadiyah. Walaupun SD tapi pelajarannya tidak mengurang daripada madrasah. Maka pada waktu itu berdirilah yaitu madrasah berdirilah yaitu sebuah SD. Dan waktu itu juga langsung saya buat kepengurusan SD tersebut, yaitu membuat akte dari pimpinan wilayah, yaitu di yang sekarang itu di dekat UI di belakang itu saya juga lupa, di kantor Muhammadiyah wilayah. Ya harapannya yang pertama kita yang belum ada supaya ada, terutama di masalah pendidikan juga ya, kita juga masih belum puas ya, karena SD Muhammadiyah di sini memang tadi dirintis dari nol, yaitu walaupun ada murid dari MI juga masih waktu itu masih ada. Maka dari mulai SD 58 ini dibentuk, maka berdiri cabang SD tersebut secara resmi, yaitu murid dari 7 orang, kemudian meningkat sekarang sampai mencapai ratusan, kurang lebih 300-an lah. Bagaimana umumnya tadi menurut pertanyaan selanjutnya, apakah harus diteruskan? Terus, bahwa SD Muhammadiyah ini tetap berdiri, kalau perlu ya kita juga mencari murid yang banyak, dan juga insya Allah kita pengembangan tersebut, yaitu karena sekarang sudah zamannya lain, yaitu saya ingin yaitu sekolah tersebut sekurang-kurangnya ditingkatkan, terutama di masalah fisiknya, bukan masalah murid. Adapun masalah murid saya kira walaupun SD Muhammadiyah ini termasuk SD swasta yang namanya sangat ganjil di mata masyarakat, yaitu banyak ke negeri, tapi alhamdulillah bahwa SD Muhammadiyah 58 ini cukup baik, cukup bagus, banyak diminati oleh masyarakat yang ada. Saya alhamdulillah sejak TK berdiri dari tahun 1991 saya sudah diajak bergabung ke TK, walaupun pada saat itu hanya sebagai guru pendamping. Sejarah awalnya pimpinan Aisyah Ranting Bojong Indah berinisiatif mendirikan TK karena pada tahun 1991 TK di Kecamatan Parung hanya ada 2, yaitu TK Pertiwi dan TK Komplek Patal, TK Cempaka, TK Pertiwi dan TK Cempaka. Aisyah berinisiatif mendirikan TK karena banyak dari anak-anak, khususnya dari anak-anak Aisyah
yang belum bersekolah di TK. Nah, makanya pimpinan Aisyah berinisiatif mendirikan TK Aisyah pada tahun 91. Penggagasnya yaitu Ibu Mawat Rahmawati dan Ibu Mardiana. Nah, orang-orang kan masih belum tahu nih mengenai Aisyah. Aisyah itu apa sih, Bu? Aisyah itu taman disingkat sih TK Aba 77 khususnya di sini ya, yaitu TK Aisyah Bustanul Atfal. TK Aisyah ini di bawah pimpinan khususnya di Bojong Indah, pimpinan ranting Bojong Indah, dan pimpinan pusatnya ada di Jakarta. Kebetulan TK ini mendapatkan nomor 77 itu dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta. Karena pada awal tahun berdiri Aisyah Bojong Indah bergabungnya dengan Ciputat. Jadi kita mengajukan surat izin pendirian melalui pimpinan ranting, pimpinan cabang, daerah, wilayah. Nah, kebetulan waktu itu kita masuk ke pimpinan wilayah Jakarta, sehingga kita dapat nomor yang ke-77. Nah, sudah berapa banyak meluluskan alumni dari TK Aba ini, Bu? Untuk jumlahnya saya kurang hafal ya. Kira-kira deh, Kira-kira 1000 lebih mungkin ya. Prestasinya alhamdulillah anak-anak biasa mengikuti lomba di Kebun Raya Bogor. Yang biasa kita dapat prestasi itu biasanya juara mewarnai gambar. Biasanya juara 1 dan 2, antara 1 dan 2 terus juara lomba bola keranjang, lomba lari estafet putra atau putri, lomba memindahkan bola, lomba lari bendera, dan lain-lain. Untuk bantuan dari pemerintah alhamdulillah sudah ada, yaitu bantuan operasional pendidikan atau disingkat BOP. Kita dapat dari tahun 2016 dan alhamdulillah udah 3 tahun ke depan ini TK di Kecamatan Parung yang dapat bantuan dari UNICEF yaitu TK Aisyah 77. Keinginan kami baik saya kepala ataupun guru-guru dan staf ingin sih memiliki gedung yang permanen yang memenuhi standar. Kalau dilihat dari kondisi ruang itu belum memenuhi persyaratan. Nah, harapan kami ke depannya TK ini memiliki gedung yang permanen yang sesuai dengan standar dari sekolah. SD Muhammadiyah 58 berdiri tahun ajaran 77-78. Kemudian kenapa SD Muhammadiyah itu berdiri? Mungkin semua orang tahu ya bahwa Bojong Indah itu satu-satunya desa yang tidak mempunyai sekolah dasar atau SD. Memang sih MI banyak gitu ya, cuma yang namanya SD cuma di Kecamatan Parung itu desa Bojong Indah lah yang tidak mempunyai SD negeri yang pertama, dan negeri ya, swasta pun tidak ada. Nah, jadi waktu itu Kecamatan Parung sama desa yang masih gabung. Pengulisin pun belum ada, jadi Kecamatan Parung kita coba untuk mendirikan. Kenapa kita bisa mendirikan itu? Pertama, ya tahun-tahun itu sekitar tahun 70-an itu mungkin orang semua tahu bahwa yang namanya pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat yang atas sekali itu sehubungan dengan menterinya ya, barangkali ya. Menterinya waktu itu mendrop pegawai-pegawai negeri, khususnya kepala guru-guru sekolah ya. Itu mungkin yang berbeda ajaran agamanya dengan kita. Nah, akhirnya kita untuk menyelamatkan keluarga gitu ya, kita mendirikan sekolah dasar. Kenapa sekolah dasar? Karena kalau masyarakat umumnya, kalau yang namanya MI atau madrasah itu kan sama dengan pesantren katanya. Makanya kita udahlah beralih ke sekolah dasar aja SD. Adapun berdirinya sekolah dasar Muhammadiyah 58 ini sangat direspon oleh waktu itu Dinas Pendidikan, Pak. Bukannya kalau sekarang kan kepala UPT, kepala itu kemudian, tapi sekarang dulu itu namanya kepala Dinas Pendidikan. Dari situlah kita mulai semangat ya. Awalnya kita mendirikan TK, TK-nya bangkrut, kemudian juga TK bangkrut, kita mendirikan SD. Alhamdulillah responnya bagus dari pemerintah. Untuk selanjutnya,
berdirinya di sini kita hanya keluarga, ya anak saya, ya keponakan saya. Kemudian lama kelamaan menjadi banyak. Adapun ini bisa terjadi ini berkat kerjasama dengan pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ya kita udah musyawarah dengan Ranting Muhammadiyah. Kenapa disebut SD Model 58 juga gitu ya? Barangkali ada yang menanya juga. Ini kan Kabupaten Bogor waktu itu belum ada SD kok jadi 58 gitu kan. Nah itu sebabnya adalah kita dulu itu masih gabung dengan cabang Ciputat. Ranting Parung ini cabang Ciputat. Cabang Ciputat daerahnya itu adalah Tangerang. Tangerang wilayahnya Jakarta Selatan. Harapan saya ke depan ini SD Muhammadiyah 58 meskipun kita mengharapkan bisa lebih maju lagi karena kita SD Muhammadiyah ini berdiri sejak tahun 87-88. Ternyata sekolah-sekolah yang lebih belakang lebih maju lagi. Nah, kita ingin lebih maju lagi. Harapan baik dari masyarakat, terutama dari pengurus-pengurus Muhammadiyah dari ranting, cabang, dan sampai daerah. Harapan kami bisa mensupport kami, kemudian juga bisa menjembatani agar sekolah kami ini, ya artinya yang kami kelola maksudnya, itu bisa lebih maju lagi ke depan. Tahun ajaran ini jumlah siswa dan siswi memang sedikit menurun dari beberapa tahun sebelumnya. Jumlahnya kurang lebih 232 siswa yang terdiri dari 3 rombel ya. Kelas 7 ada 2 rombel, kelas 8 ada 2 rombel, dan kelas 9 ada 3 rombel gitu. Untuk bantuan dari pemerintah beberapa tahun ini ada. Kebetulan tahun kemarin memang mendapat bantuan dari hibah Bupati untuk pembangunan ruang kelas, dan kebetulan ruangnya sudah jadi di atas. Untuk jumlahnya sebesar 200 juta itu untuk 2 ruang kelas. Dan kebetulan alhamdulillah sudah selesai, tinggal sedikit finishing memang yang terkendala dengan kekurangan keuangan. Dan sebelumnya kita juga mendapatkan RKB dari pemerintah pusat di tahun 2016 untuk 2 ruang kelas baru juga. Kebetulan ruangnya ada di sebelah gedung ini, dan alhamdulillah sudah digunakan selama 2 tahun ini gitu. Jumlah seluruhnya 21 orang, itu termasuk dengan bagian tata usaha, karena memang secara tugas mereka merangkap, yang menjadi guru juga merangkap sebagai tata usaha. Tentunya yang pertama adalah jumlah siswa itu sendiri ya. Pada tahun 2003 awal pertama saya masuk, jumlah siswa memang masih sedikit ya. Bahkan satu rombel itu cuma 1 kelas lah itu. Yang kedua secara infrastruktur ya. Kalau di awal saya masuk dulu di tahun 2003 itu cuma ada kurang lebih 4 rombongan belajar, atau ada 4 kelas ya ruangannya. Dan ruangannya juga masih sangat sederhana, yang jendelanya juga masih menggunakan kawat, lantainya juga menggunakan ubin yang tempo dulu lah. Nah, alhamdulillah dengan adanya bergulirnya waktu, juga dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga semua ruang kelas sekarang sudah berubah. Yang dulu hanya 1 lantai, sekarang alhamdulillah sudah dikonstruksikan untuk jangka panjang untuk 3 lantai gitu. SMA Muhammadiyah Parung merupakan SMA yang memang berada di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Parung. Dan SMA Muhammadiyah Parung merupakan salah satu amal usaha di pimpinan cabang Muhammadiyah Parung, yang merupakan salah satu amal usaha yang
alhamdulillah sudah berjalan hampir kurang lebih 19 tahun ya. Sehingga kiprah SMA Muhammadiyah Parung di dalam di dalam perkembangan Muhammadiyah di Kecamatan Parung merupakan perkembangan yang luar biasa ya, karena SMA Muhammadiyah Parung juga merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah Parung, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parung, dan ini merupakan salah satu perkembangan dari adanya gerakan Muhammadiyah di Kecamatan Parung. Dan saya bersyukur bisa berada di SMA Muhammadiyah Parung karena dalam hal ini saya juga bisa ikut serta dalam gerakan dakwah Muhammadiyah di Kecamatan Parung. Kurang lebih ada 1.800 ya, kurang lebih 1.800 meter persegi. Oke. Ada berapa jurusan Pak di SMA Muhammadiyah? Kebetulan di SMA Muhammadiyah Parung sejak awal didirikan memang baru hanya punya satu jurusan, yaitu jurusan IPS saja gitu. Kurang lebih ada 15 angkatan. 15 angkatan. Iya. Apakah SMA Muhammadiyah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Ya alhamdulillah SMA Muhammadiyah Parung pernah mendapatkan bantuan RKB dari Gubernur Jawa Barat sebanyak 2 ruang kelas baru. Iya. Prestasi apa saja Pak yang sudah didapatkan oleh siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah? Alhamdulillah di SMA Muhammadiyah Parung itu pernah menjadi juara futsal tingkat Subrayon. Iya. Perubahan apa yang signifikan? Iya. Mungkin dari bangunannya atau mungkin dari SDM-nya atau siswanya. Oh iya. Alhamdulillah dari awal pendirian dulu SMA Muhammadiyah Parung masih menggabung gedungnya dengan SD Muhammadiyah Parung. Kemudian kita mengajukan bantuan kepada pemerintah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan ruang kelas baru dari Gubernur Jawa Barat. Kemudian perubahan yang signifikan di SMA Muhammadiyah Parung dari awal berdiri ya sampai dengan tahun 2018 itu SMA Muhammadiyah Parung kegiatan belajar mengajarnya siang hari gitu. Alhamdulillah di awal tahun 2019 ini SMA Muhammadiyah Parung sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu mulai pagi hari sampai siang hari. Mulai dari pukul berapa sampai berapa Pak? Kita kegiatan belajar mengajar berawal dari pukul 7 pagi dan keluar kurang lebih pada pukul 14.00. 14.00. Ada berapa ekskul Pak yang di sini? Alhamdulillah ekskul ada kurang lebih ada 5 ekskul. Yang pertama ada ekskul Hizbul Waton yang merupakan ekskul wajib. Kemudian ada ekstrakurikuler tahfiz, ada ekstrakurikuler nyanyi ya. Kemudian ada ekstrakurikuler futsal. Kemudian ada ekstrakurikuler tapak suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan SMK Muhammadiyah Parung. SMK Muhammadiyah Parung adalah SMK pertama di wilayah Ciseeng dan Parung. Dan SMK Muhammadiyah Parung berdiri sejak tahun 1998. Maka kiprah SMK Muhammadiyah Parung di 21 tahun ini alhamdulillah begitu amat sangat luar biasa, mengabdi dan berkembang serta memunculkan tunas-tunas bangsa, memunculkan generasi-generasi dan kader-kader Muhammadiyah sehingga para alumninya pun berkiprah baik itu di perguruan Muhammadiyah, di persyarikatan Muhammadiyah ataupun di negeri Indonesia tercinta ini. Baik itu di dalam dunia industri maupun di lembaga-lembaga pendidikan dan maupun di instansi-instansi pemerintah. SMK Muhammadiyah Parung
mempunyai 4 program keahlian. Di antaranya adalah program keahlian akuntansi, program keahlian pemasaran, dan program keahlian administrasi perkantoran. Lalu kembali ditambahkan dengan program keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, 4 program keahlian ini sekarang sudah mulai merambah ke dalam dunia industri. Di antaranya kita sudah memiliki untuk program keahlian pemasaran, yaitu lab praktik, baik itu lab praktik secara manakin maupun lab praktik secara langsung, yaitu dengan Suryamat. Kita sendiri sudah punya Suryamat, dan untuk itu seluruh kegiatan Suryamat ini di cover oleh kepala program keahlian pemasaran dan guru-guru produktif pemasaran. Maka anak-anak dari program keahlian pemasaran ini langsung terjun dan langsung praktik di Suryamat atau minimarket SMK Muhammadiyah Parung. Begitupun dengan kelas program keahlian akuntansi. Kita sudah bekerjasama dengan Bank BTN dan kita sudah punya mini banknya, sehingga program keahlian akuntansi pun bisa langsung terjun untuk tepat teaching factory-nya dengan mini bank BTN SMK Muhammadiyah Parung. Selanjutnya, untuk administrasi perkantoran, setiap program keahlian mempunyai keunggulannya masing-masing. Di antaranya adalah program keahlian administrasi perkantoran. Program keahlian administrasi perkantoran di tahun ini melaksanakan kegiatan untuk kegiatan greeter resepsionis. Dan greeter resepsionis ini diacak dan digilir ataupun dijadwalkan untuk seluruh anak-anak program keahlian administrasi perkantoran dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Selanjutnya adalah program keahlian teknik komputer dan jaringan. Program teknik komputer dan jaringan ini tahun ini kita sudah dilamar dengan Telkomsel untuk fiber optik gitu. Sehingga teknik komputer dan jaringan ini memang rada mahal ya, agak mahal, tetapi kita di SMK Muhammadiyah Parung teknik komputer dan jaringan ini seluruh pembiayanya disamakan dengan program keahlian bisnis dan manajemen. Lalu selanjutnya, setiap akreditasi program keahlian administrasi perkantoran, program ahlian akuntansi, keuangan dan lembaga, lalu program keahlian bisnis daring dan pemasaran, program keahlian teknik dan komputer dan jaringan, alhamdulillah pada tahun ini mempunyai nilai akreditasi A di bulan Juli 2019. Dan kita juga ada beberapa program keahlian yang memang bekerja sama dengan di industri. Di antaranya adalah dengan Giant Supermarket untuk program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Lalu Cyberindo untuk teknik komputer dan jaringan. Lalu Bank BTN untuk kelas akuntansi dan administrasi perkantoran dengan instansi-instansi pemerintah, baik itu di kantor-kantor desa, kantor camat, bahkan di perusahaan-perusahaan BUMN. Demikian sekilas tentang gambaran SMK Muhammadiyah Parung. Cayo untuk seluruh alumni SMK Muhammadiyah Parung. Bravo untuk seluruh peserta didik SMK Muhammadiyah Parung. Sukses dan tetap semangat untuk seluruh guru dan dewan guru, pimpinan, staf dan karyawan di SMK Muhammadiyah Parung. Dan jaya selalu untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Parung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.